Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gue Han dari channel Plot ID. Cerita dimulai dengan memperkenalkan Kinokura Gen, seorang pria berusia 34 tahun yang merupakan pendaki dan pekemah solo berpengalaman. Baginya, solo camping adalah puncak kemewahan hidup. Ia menikmati setiap prosesnya sendirian, mulai dari naik bus ke gunung, mendirikan tenda, hingga mengumpulkan ranting kayu kering untuk api unggun. Gen sangat menghargai privasi dan kemandirian di alam bebas. Namun saat Gen sedang menikmati suasana malam yang tenang di sebuah campsite yang ia kira kosong, ketenangannya seketika hancur saat seorang gadis muda bernama Kusano Shizuku tiba-tiba muncul dan ikut menghangatkan diri di api unggun miliknya tanpa izin. Saat itu kondisi Shizuku sangat kacau. Ia tersesat saat menuju lokasi, jatuh ke sungai sehingga pakaian bawahnya basah kuyup, bahkan dirinya tidak memiliki tenda karena tempat penyewaan sudah tutup saat ia sampai. Gen pun sempat memberikan teguran keras bahwa Shizuku tidak layak melakukan solo camping karena kurang persiapan, tidak membawa perlengkapan dasar, kurang pengetahuan karena tidak memahami risiko cuaca dingin di gunung, serta kurang tanggung jawab. Di alam liar, keselamatan adalah tanggung jawab pribadi dan kecerobohan Shizuku bisa berakibat fatal. Namun suasana berubah sedikit mencair ketika Shizuku memasakkan beer can chicken, ayam utuh yang dipanggang di atas kaleng bir. Gen yang selama ini ingin mencoba menu tersebut tetapi merasa terlalu sulit dilakukan sendiri, akhirnya mencicipinya. Ia sangat terkesan dengan kemampuan memasak Shizuku yang luar biasa. Meski Gen akhirnya membiarkan Shizuku tidur di tendanya sementara ia sendiri tidur di luar dengan perasaan dongkol, Shizuku menyadari bahwa ia butuh mentor. Di pagi hari, setelah sarapan risotto tomat buatannya, Shizuku mengajukan sebuah ide gila, yaitu solo camping untuk 2 orang. Konsepnya adalah mereka pergi ke lokasi yang sama, tetapi masing-masing melakukan aktivitas berkemahnya sendiri secara mandiri, dan Gen berperan sebagai mentor agar Shizuku tidak lagi membahayakan dirinya sendiri. Gen awalnya menolak karena tidak sesuai dengan referensinya tentang solo camping. Namun karena Shizuku yang terus mendesak, Gen akhirnya setuju dan menandai dimulainya petualangan berkemah solo camping mereka. Kemudian beberapa hari setelahnya, Shizuku bertemu dengan teman-temannya yaitu Mizuki dan Saya, yang mempertanyakan keputusannya untuk berkemah lagi dengan Gen. Walaupun Shizuku sendiri merasa kesal dengan sikap kaku Gen, namun ia tetap ingin pergi dan belajar darinya. Singkat cerita, hari pertama mereka solo camping pun dimulai. Kemudian, Gen menjelaskan filosofinya sebagai walk-in camper, yaitu kebebasan. Karena hanya dengan satu ransel, ia merasa bisa pergi kemana saja tanpa tergantung pada kendaraan. Seleksi barang, karena keterbatasan beban, ia harus sangat teliti memilih perlengkapan terbaiknya, best gear, dan biaya, karena berkemah tanpa membawa kendaraan pribadi biasanya lebih murah karena tidak perlu membayar biaya parkir atau masuk kendaraan. Kemudian, sesampainya di lokasi, Gen menolak membantu Shizuku mendirikan tenda sewaan. Ia menekankan bahwa inti dari solo camping adalah melakukan segalanya sendiri. Namun, ia tetap memberikan beberapa tips penting, yaitu layout. Tentukan posisi tempat duduk, area memasak, dan pintu tenda sebelum mulai memasang. Kondisi tanah, pastikan tanah datar dan bersihkan dari ranting atau batu yang bisa merusak dasar tenda atau membuat tidur tidak nyaman. Dan arah pandangan. Penting untuk menentukan pemandangan apa yang ingin dilihat dari dalam tenda agar suasana hati tetap baik sepanjang hari. Singkat cerita, sebagai ucapan terima kasih karena telah diizinkan ikut camping, Shizuku memasak hidangan istimewa, yaitu sosis dan jamur tumis bawang putih, ham mentah dan keju dengan saus salsa buatan sendiri. Karena Gen, yang biasanya hanya memakan makanan panggang sederhana, sangat terkesan dengan rasa masakan Shizuku yang lezat. Di sisi lain, Gen sempat menegaskan bahwa ia tidak ingin melanjutkan kegiatan ini karena ia merasa berkemah berdua bukanlah solo camping yang sebenarnya. Namun keesokan paginya, Shizuku mengusulkan 4 aturan baru untuk menjaga esensi solo camping masing-masing, yaitu 1. Datang sendiri, pulang sendiri, berkumpul dan bubar di lokasi. 2. Jarak tenda. Tenda harus didirikan dengan jarak yang cukup satu sama lain. 3. Kemandirian. Apapun yang bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan sendiri. 4. Hargai waktu sendiri. Jangan mengganggu saat salah satu ingin menyendiri. Meskipun Gen tetap bersikap kaku, Shizuku bertekad untuk terus belajar dan menantikan jadwal berkemah berikutnya dengan aturan tersebut. Kemudian, meskipun Gen dan Shizuku sering camping berdua, tapi tetap ada momen di mana Gen tetap pergi solo camping sendiri tanpa Shizuku.
Lalu saat Gen pergi solo camping sendirian, sambil menikmati daging panggang di atas plat besi, ia sempat teringat ayahnya. Dulu, sang ayah sangat disiplin mengajarinya membuat feather stick untuk menyalakan api. Sang ayah ingin Gen bisa mandiri di alam liar, seolah tahu waktunya tidak lama lagi. Kenangan ini menunjukkan bahwa bagi Gen, kemah bukan sekedar hobi, tapi warisan berharga. Kemudian singkat cerita, Shizuku mulai merasa butuh tendanya sendiri, dan dirinya memberanikan diri mengunjungi toko alat outdoor dan tidak sengaja bertemu dengan Gen di sana. Awalnya Gen merasa kesal karena dirinya merasa diikuti, namun karena mendengar penjelasan Shizuku yang ingin membeli alat campingnya sendiri dan meminta bantuan kepada Gen, akhirnya dirinya pun membantu Shizuku dan menjelaskan bahwa peralatan kemah adalah nimbus atau lubang tanpa dasar. Sekali terjun, sulit berhenti membeli produk baru. Singkat cerita, Gen menyarankan tenda double wall kepada Shizuku karena lebih baik untuk pemula. Karena tenda jenis ini mempunyai ventilasi bagus dan ruang depan, vestibule, untuk menaruh barang agar bagian dalam tetap luas. Menariknya, Gen juga menekankan bahwa penampilan adalah faktor paling penting. Karena jika kita tidak suka melihat tenda kita sendiri, kita tidak akan semangat berangkat kemah. Kemudian, saat di lokasi kemah baru, Shizuku berhasil mendirikan tenda sendiri secara mandiri. Namun, pelajaran sebenarnya dimulai saat Gen membahas soal api unggun langsung di atas tanah, atau ground fire. Gen menegaskan pentingnya low impact. Ia mengkritik keras orang-orang yang tidak punya tata krama, mereka yang membakar rumput atau meninggalkan sampah, karena merekalah yang menyebabkan banyak lokasi kemah ditutup. Gen berpesan, jangan merasa jadi raja, hargai alam sebagai rumah kita bersama. Singkat cerita, masuk ke sesi makan. Gen mengajari Shizuku teknik okibi, atau memasak di atas bara api, bukan api yang berkobar, agar daging matang sempurna tanpa hangus. Sambil menikmati sate jamur bacon isi keju yang lumer, suasana menjadi emosional. Shizuku jujur mengakui bahwa kehadiran Genlah yang membuatnya bertahan di dunia kemah. Baginya, pemandangan bintang di malam pertama mereka adalah titik awal kebahagiaannya. Kemudian momen paling dinanti pun tiba. Shizuku meminta Gen memanggilnya dengan nama depan agar terasa lebih akrab. Dengan gaya khasnya yang kaku namun perhatian, Gen akhirnya memanggilnya Shizuku sebagai bagian dari aturan guru dan murid. Lalu, ada momen pula kegalauan Shizuku setelah teman-temannya mempertanyakan, apa serunya kemah sendirian? Kemudian, Shizuku melempar pertanyaan ini kepada Gen saat mereka bertemu di area camping. Dengan santai, Gen menjawab bahwa tidak perlu alasan filosofis. Berkemah karena ingin berkemah adalah jawaban paling jujur. Menariknya, kita melihat sisi modern Gen. Ia ternyata suka membaca e-book di ponselnya saat kemah agar praktis, mematahkan asumsi Shizuku bahwa Gen adalah orang yang anti-teknologi. Kemudian, masuk ke sesi dapur. Shizuku menantang skeptisisme Gen yang bosan dengan menu kari. Shizuku kemudian menyajikan mami dry curry yang unik. Rahasianya, dimakan menggunakan selada dan potongan paprika hijau mentah. Tekstur renyah dan rasa pahit segar paprika ternyata sangat cocok dengan bir, membuat Gen terkesan. Tak berhenti di situ, Shizuku juga memasak ayam tandoli pedas untuk menghangatkan tubuh di tengah cuaca pantai yang dingin. Lalu, ketenangan mereka terusik dengan kedatangan Akihito Takigawa. Akihito tak lain ialah teman lama Gen sejak mereka masih SMA. Akihito adalah kebalikan dari Gen. Ia ramah, ekstrovert, dan suka menggoda. Akihito sangat terkejut melihat Gen, yang biasanya selalu menolak diajak kemah bareng, malah pergi berdua dengan gadis muda seperti Shizuku. Di sini, kita melihat sisi cemburu kecil Shizuku saat melihat keakraban kedua pria ini. Setelah Akihito kembali ke tendanya, Gen memberikan tutorial penting tentang memilih fire pit atau tempat api unggun. Gen menjelaskan perbedaan antara tipe yang fokus untuk memasak dan tipe sederhana yang mengejar estetika api. Baginya, api unggun adalah inti dari berkemah, karena tidak ada dua api yang pernah sama di dunia ini. Karena aturan low impact yang melarang api langsung di tanah, memilih alat yang tepat adalah kunci bagi setiap camper. Saat pagi hari, Akihito memberikan nomor ponselnya kepada Shizuku. Bukan untuk menggoda, tapi sebagai bantuan jika Shizuku kesulitan menghadapi sifat kaku dan keras kepala Gen. Akihito memastikan bahwa di balik sifat ketusnya, Gen adalah orang yang baik. Dengan munculnya Akihito, menjadi hal baru bagi Shizuku tentang sosok Gen, dan semakin dalamnya kecintaan mereka pada dunia solo camping. Kemudian, adegan beralih di sebuah tempat makan. Akihito, teman lama Gen, terus-menerus menggoda Gen soal Shizuku.
Akihito yakin Shizuku punya perasaan khusus pada Gen, tapi Gen dengan keras kepala membantahnya. Gen merasa perbedaan usia 14 tahun dan sifatnya yang kaku adalah alasan kuat kenapa tak ada orang yang akan menyukainya. Ia sudah terbiasa sendirian dan merasa tidak perlu mengubah kepribadiannya untuk menyenangkan orang lain. Lalu untuk mendinginkan pikiran, Gen pergi berkemah sendirian. Kali ini ia memanjakan diri dengan festival makanan kaleng. Gen menunjukkan sisi praktis berkemah. Makanan kaleng yang ditambahi mayones, keju, dan lada hitam ternyata bisa jadi hidangan mewah di alam liar. Ia bahkan bereksperimen menanak nasi menggunakan cangkir kertas. Di momen ini, Gen menegaskan bahwa solo camping adalah kebebasannya yang paling hakiki, dan ia berdalih hanya berkemah dengan Shizuku karena terpaksa. Di sisi lain, Shizuku bersama dua sahabatnya, Saya dan Mizuki, bertemu dengan Akihito. Shizuku mencurahkan kekhawatirannya. Ia takut selama ini hanya menjadi beban dan merusak waktu pribadi Gen. Akihito, sebagai orang yang paling lama mengenal Gen, memberikan perspektif berbeda. Ia meyakinkan Shizuku bahwa Gen adalah pria yang jujur. Jika Gen benar-benar merasa terganggu, ia pasti sudah pergi sejak lama. Kehadiran Shizuku justru dianggap sebagai angin segar untuk hidup Gen yang terlalu kaku. Akihito mengenang masa SMA mereka. Gen dulu dikenal sebagai penyendiri yang sangat antisosial, terutama setelah kehilangan orang tuanya. Banyak siswa yang menjauhinya, tapi Akihito justru tertarik pada kemandirian Gen yang luar biasa. Ketekunan Akihito mendekati Gen di masa lalu inilah yang membuat mereka bisa menjadi sahabat hingga sekarang. Akihito menyarankan Shizuku untuk terus menyerang pertahanan Gen karena Gen sebenarnya lemah terhadap orang yang gigih. Kemudian, kembali ke perkemahan, Gen merasakan sebuah anomali dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa ia sebenarnya menikmati waktu berkemah bersama Shizuku. Untuk menepis rasa canggung dan gengsinya, ia melakukan rasionalisasi. Ia memutuskan untuk berperan sebagai guru yang bertanggung jawab mendidik Shizuku hingga mandiri sebagai seorang solo camping yang profesional. Menyadari itu, Gen penuh dengan semangat dan langsung menghubungi Shizuku untuk mempelajari teknik api unggun di pertemuan berikutnya. Sebuah tanda bahwa hubungan mereka naik ke level baru. Singkat cerita, hari camping mereka berdua bermulai. Dan kali ini adalah hari ospek bagi Shizuku. Gen akhirnya memutuskan untuk menurunkan ilmunya tentang teknik api unggun. Shizuku yang baru saja membeli alat api unggun pertamanya, merasa sangat percaya diri. Namun Gen membiarkannya gagal sendirian. Shizuku berulang kali gagal menyalakan api karena kayu yang ia pakai terlalu besar dan tumpukannya terlalu padat sehingga api tidak bisa mendapatkan oksigen yang cukup. Ini adalah pelajaran pertama dari Gen. Solo camping berarti harus bisa mengatasi masalah secara mandiri. Melihat muridnya buntu, Gen mulai memberikan arahannya. Ia menjelaskan bahwa menyalakan api ada 3 tahap. Penguapan air, pembentukan gas karbon, hingga mencapai titik panas 430 derajat. Gen mengajari Shizuku untuk mencari bahan alami di hutan seperti daun pinus kering yang kaya minyak sebagai pemantik alami. Ia juga memberikan pesan menyentuh. Jangan takut gagal, karena disinilah letak kemewahan solo camping. Setelah dibimbing, Shizuku akhirnya berhasil menyalakan api sendiri menggunakan alat tiup bambu. Di sela-sela kebahagiaan itu, Gen memberikan edukasi teknis tentang jenis kayu. Kayu jenis coniferous, seperti pinus, bagus untuk memulai api karena cepat terbakar tapi cepat habis. Sedangkan kayu broadleaf, seperti pohon ek, lebih keras dan mahal, tapi sangat stabil dan tahan lama untuk memasak. Shizuku kini menyadari bahwa setiap elemen di perkemahan punya fungsinya masing-masing. Kemudian, sebagai perayaan karena berhasil menyalakan apinya sendiri, Shizuku menyajikan masakan bertema Brazil. Mulai dari churrasco, yaitu daging panggang besar dengan saus asam segar, hingga feijoada, atau masakan kacang merah yang lezat. Shizuku bercerita bahwa ia ingin masuk sekolah masak, karena ia merasa bahagia saat melihat orang lain menikmati masakannya. Gen yang biasanya kaku, kali ini benar-benar lahap dan mengakui kemampuan masak Shizuku. Sesaat sebelum pulang, Gen memberikan pelajaran terakhir tentang etika, menangani sisa pembakaran. Ia memperingatkan jangan pernah menyiram arang panas dengan air karena bisa merusak alat dan berbahaya bagi kulit. Arang harus dibakar sampai habis atau dibuang di tempat khusus. Dan camping kali ini berakhir dengan mereka akan menentukan tema khusus lagi. Shizuku sudah tidak sabar untuk terus belajar dari sang guru yang ketus tapi perhatian ini. Beberapa hari berlalu dan di tengah hari liburnya, Gen dikejutkan oleh kedatangan Shizuku di pinggir sungai dengan pakaian wisuda yang anggun. Meski suasananya formal, Gen tetaplah Gen. Ia langsung memberikan edukasi tentang aturan hukum menyalakan api di area publik. Gen kemudian mengajari Shizuku teknik survival tingkat lanjut, membuat char cloth atau kain arang. Dengan membakar kain katun di dalam kaleng tertutup, mereka menciptakan pemantik api yang sangat sensitif terhadap percikan. Sebagai hadiah kelulusan, Gen memberikan char cloth buatannya kepada Shizuku, sebuah simbol kecil bahwa Shizuku kini selangkah lebih maju sebagai seorang camper. Kemudian, adegan beralih ke masa lalu Gen yang kelam. Terungkap bahwa kemandirian Gen lahir dari tragedi.
Ayahnya meninggal mendadak saat Gen masih remaja, tepat setelah mereka berjanji akan berkemah bersama. Karena ibunya telah berpisah dan tidak ingin mengasuhnya, Gen tumbuh dalam kesendirian yang dipaksakan. Pergi berkemah sendirian ke tempat kenangan ayahnya adalah cara Gen untuk tetap terhubung dan tidak merasa kehilangan arah di dunia yang terasa asing baginya. Setiap tahun pada hari kematian ayahnya, Gen melakukan ritual khusus. Ia pergi ke perkemahan favorit almarhum ayahnya, membawa minuman kesukaan ayahnya, dan bercerita di depan api unggun. Di momen inilah, Gen secara spiritual melaporkan sebuah perubahan besar dalam hidupnya, bahwa ia kini tidak lagi benar-benar sendirian. Ia menceritakan tentang gadis aneh, Shizuku, yang kini menjadi muridnya. Gen mulai menyadari bahwa konsep solo camping for two ternyata memberinya kebahagiaan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Kemudian, adegan juga beralih kepada seorang wanita yang bernama Kana, teman SMA Gen yang energetik. Saat semua orang menjauhi Gen karena dianggap aneh, Kana adalah satu-satunya orang yang berani masuk ke dalam dunianya. Kana adalah sosok yang gigih mengejar mimpinya untuk menjadi aktris di luar negeri. Dialah yang pertama kali memancing Gen untuk memikirkan masa depannya sendiri, membuktikan bahwa meski Gen seorang penyendiri, ada orang-orang tertentu yang mampu meninggalkan jejak mendalam di hatinya. Lalu, di dalam kesendirian Gen juga membuat pengakuan yang mengejutkan. Terinspirasi dari impian ayahnya, Gen diam-diam memiliki satu ambisi besar. Ia ingin membangun dan memiliki tempat perkemahannya sendiri suatu saat nanti. Dan di saat yang sama, kita diperlihatkan sosok Kana yang telah dewasa kini kembali ke Jepang. Kemudian saat solo camping for two selanjutnya dengan Shizuku, Gen memberikan teguran keras kepada Shizuku. Ia melihat Shizuku membawa ranselnya dengan asal-asalan. Gen pun memberikan penjelasan bahwa kunci utama bukan pada bahu, melainkan pinggul. 70% beban harus bertumpu pada sabuk pinggang. Gen mengajarkan prinsip gravitasi. Barang berat harus berada di atas dan sedekat mungkin dengan punggung agar tubuh tetap stabil saat mendaki. Bagi Gen, menyusun isi tas seperti menyusun puzzle. Setiap barang harus punya tempatnya sendiri, tanpa menyisakan ruang kosong sedikit pun. Selanjutnya beralih ke perkemahan. Momen paling dinantikan akhirnya tiba. Untuk pertama kalinya, Gen yang mengambil inisiatif. Ia mengajak Shizuku untuk melakukan perjalanan kemah menginap atau overnight camping ke Nagano. Shizuku hampir tidak percaya mendengar ajakan itu. Namun, Gen tetap memberikan syarat. Shizuku harus melakukan riset mandiri dan menyiapkan segala kebutuhannya sendiri. Ini bukan sekedar jalan-jalan, tapi ujian bagi Shizuku untuk membuktikan kemandiriannya sebagai seorang camper. Pelajaran berlanjut saat Shizuku membawa parang atau nata baru. Gen mengajarinya teknik batoning yang benar untuk membelah kayu secara aman. Sebagai bentuk apresiasi, Gen memberikan Shizuku sebuah spatter sheet, alas api unggun untuk menjaga kelestarian rumput. Ini adalah cara Gen menanamkan rasa hormat kepada alam. Untuk makan malam hari pertama, Shizuku membawa tema Vietnam. Ia menyajikan lumpia basah seafood yang segar dan aqua pazza ala Vietnam yang kaya aroma ketumbar. Dipadukan dengan roti Prancis dan anggur putih, suasana kemah terasa sangat mewah. Shizuku ingin menunjukkan bahwa meski di alam liar, makanan laut tetap bisa dinikmati dengan maksimal. Hari kedua pun tak kalah menarik. Shizuku membuat kroket corned beef dan mini beer can chicken yang praktis namun lezat. Selanjutnya, Shizuku yang mulai tersadar bahwa selama ini ia terlalu bergantung pada Gen. Di sini ia mulai belajar tentang tanggung jawab seorang solo camper. Bukan hanya soal tenda, tapi juga keselamatan nyawa. Shizuku mulai melengkapi first aid kit-nya sendiri, termasuk alat poison remover untuk menghadapi serangan serangga berbisa. Gen juga memberikan edukasi penting mengenai teknologi, bagaimana memanfaatkan GPS smartphone saat tanpa sinyal, dan pentingnya manajemen baterai. Shizuku kini sadar, kemandirian adalah kunci utama untuk menikmati kebebasan di alam liar. Kemudian, saat Shizuku sedang bersantai di sebuah kafe, dirinya secara tidak sengaja bertemu Akihito yang sedang bersama Kana, wanita dari masa lalu Gen. Kana terkejut mendengar si penyendiri akut kini mau berbagi tempat kemah dengan orang lain. Namun, momen ini justru menjadi ajang pembuktian bagi Shizuku. Dengan berani dan jujur, Shizuku mengakui di depan Kana bahwa ia sangat menyukai Gen. Kejujuran ini membuat Kana terkesan dan meyakinkan Shizuku bahwa ia tidak berniat merebut Gen darinya. Sebuah momen pendewasaan yang luar biasa bagi Shizuku. Singkat cerita, kembali ke perkemahan Gen dan Shizuku. Shizuku menyajikan menu bertema Spanyol, hiasi cuka dengan saus tomat pedas dan albondigas atau bola daging yang menggoda selera. Sambil menikmati makanan, Gen mengajari teknik membuat bonfire pit menggunakan batu alam.
kita diajarkan perbedaan antara susunan batu bentuk U untuk efisiensi satu panci dan susunan sejajar untuk memasak banyak hidangan. Gen juga menjelaskan berbagai gaya menyusun kayu, seperti gaya tipi dan piramid, yang memberikan kebebasan lebih dibandingkan menggunakan alat api unggun lipat. Di sisi lain, meskipun teknik kemahnya meningkat, perasaan Shizuku tetaplah manusiawi. Kegelisahannya tentang masa lalu Gen membuatnya minum bir terlalu banyak hingga mabuk berat dan pingsan. Pagi harinya, Shizuku didera rasa malu yang luar biasa, meski Gen dengan tenang dan sedikit ketus tetap memperlakukannya seperti biasa. Momen ini memperlihatkan bahwa meski hubungan mereka unik, ada rasa saling menjaga yang mulai tumbuh di antara keduanya. Kemudian, adegan beralih ke sebuah restoran, pertemuan Shizuku dan kakak laki-lakinya. Sang kakak, yang sangat protektif, mulai mencurigai perubahan pada Shizuku yang kini hobi berkemah di tempat terpencil. Meskipun Shizuku mencoba menyembunyikan identitas Gen, sang kakak merasa ada sesuatu yang berbeda dari adiknya. Momen ini memperlihatkan bahwa dunia luar mulai menyadari kedekatan antara Shizuku dan sosok misterius yang tak lain adalah Gen. Di sisi lain, ada pula pertemuan antara Gen dan Kana mencapai puncaknya setelah 10 tahun tidak bertemu. Karena mengungkapkan kesuksesannya di Broadway, namun ia jujur mengakui bahwa bayang-bayang Gen masih tertinggal di hatinya. Setelah melihat kejujuran Shizuku sebelumnya, karena merasa kalah dengan cara yang baik, ia pun berpamitan untuk kembali ke Amerika secara permanen. Pertemuan ini bukan sekedar pamitan, melainkan penuntasan janji dan urusan masa lalu yang selama 10 tahun ini yang membebani mereka berdua. Kemudian adegan memperlihatkan kilas balik yang kelam. Terungkap bahwa alasan Gen menjadi penyendiri absolut adalah karena rasa rendah diri. Di masa muda, Gen merasa silau oleh ambisi dan semangat Kana yang luar biasa. Saat Kana berjuang mengejar mimpinya, Gen justru merasa jalan di tempat. Perasaan minder ini membuat Gen menarik diri dan membangun benteng bernama Solo Camping sebagai tempat pelarian di mana ia tidak perlu dibandingkan dengan siapapun. Dan puncak konflik 10 tahun lalu antara Gen dan Kana terungkap, di mana Gen melewatkan hari paling penting dalam karir Kana demi pergi berkemah sendirian. Kana yang merasa dikhianati akhirnya meluapkan amarahnya, menyebut hobi Gen sebagai cara pengecut untuk lari dari kenyataan. Kalimat selamat tinggal Gen-kun pun terucap, meninggalkan luka yang sangat dalam di hati Gen. Selama ini, Gen berkemah sendirian bukan hanya karena cinta pada alam, namun juga sebagai bentuk hukuman dan perlindungan agar ia tidak menyakiti orang lain lagi. Kemudian, kembali ke masa kini, Gen merenungkan segalanya di depan api unggun. Melalui pertemuannya dengan Kana, ia akhirnya bisa melepas beban rasa bersalah yang ia bawa selama 1 dekade. Gen menyadari bahwa Shizuku telah perlahan meruntuhkan benteng yang ia bangun dengan kesabarannya. Selanjutnya, adegan beralih kepada momen yang sangat mengharukan di bandara. Gen akhirnya memberanikan diri menemui Kana sebelum ia berangkat kembali ke Amerika. Di sini, Gen mengakui segala kesalahannya di masa lalu. Ia mengaku telah berbohong menggunakan alasan kematian ayahnya hanya untuk menghindari Kana. Namun, di balik itu semua, Gen juga mengungkapkan impian terbesarnya yang dulu tidak berani dia ungkapkan, yaitu membangun perkemahan miliknya sendiri. Berkat pertemuan terakhir itu, Kana pergi dengan senyuman, menyadari bahwa Gen telah berubah menjadi sosok yang lebih hangat, mungkin berkat kehadiran Shizuku dalam hidupnya. Kemudian beralih ke Shizuku, ia mengadakan pesta BBQ di atap gedung bersama teman-temannya. Di sini, kita belajar tentang teknik outdoor di tengah kota. Shizuku menjelaskan tentang arang ogatan, arang dari serbuk gergaji yang dikenal sulit dinyalakan, namun memiliki panas yang stabil dan tahan lama. Ia juga memperkenalkan alat chimney starter yang sangat membantu menyalakan api dengan efisien tanpa perlu banyak tenaga. Shizuku membuktikan bahwa ilmu yang ia serap dari Gen sangat berguna dan sudah mulai mendarah daging. Lalu pada saat camping, sebuah diskusi menarik muncul saat Shizuku mengutarakan rencananya untuk mencoba cottage camping atau menginap di pondok bersama teman-temannya. Berbeda dengan dugaannya, Gen tidak marah. Gen justru menjelaskan filosofi bahwa berkemah berarti menikmati kehidupan sementara di luar ruangan, apapun bentuknya. Dan ia memberikan tugas penting kepada Shizuku. Sebagai orang yang lebih berpengalaman, Shizuku bertanggung jawab memastikan teman-temannya menikmati pengalaman tersebut. Ini adalah ujian kepemimpinan pertama bagi Shizuku untuk memulai camping tanpa adanya dirinya. Gen juga memberikan wawasan mendalam mengenai perbedaan antara berkemah di tempat resmi dan wild camping. Ia menekankan pentingnya izin dan etika lingkungan. Banyak tempat indah kini dilarang untuk umum karena tumpukan sampah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagi Gen, menjaga alam adalah bagian dari harga diri seorang camper. Pesan moral ini menjadi pengingat bagi Shizuku bahwa kebebasan di alam liar datang dengan tanggung jawab besar.
Kemudian momen hangat di mana Shizuku mulai berangan-angan tentang masa depan. Ia membayangkan sebuah perkemahan di mana Gen sebagai pemiliknya dan ia membuka restoran atau kelas memasak di sana. Meski Gen tetap dengan gaya kakunya, ia tidak lagi menolak kehadiran Shizuku. Mereka sepakat untuk terus menjelajahi tempat-tempat baru bersama-sama. Singkat cerita, akhirnya Shizuku memulai petualangan baru bersama dua sahabatnya, Saya dan Mizuki, di sebuah pondok atau cottage yang sangat mewah. Dilengkapi AC, dapur bersih, hingga jendela atap, Shizuku justru merasa asing. Sebagai seseorang yang sudah terbiasa dengan didikan keras Gen, ia malah merindukan kesulitan saat berkemah. Berjuang melawan serangga, ruang masak yang sempit, hingga kegelapan malam. Namun, melihat kebahagiaan teman-temannya, Shizuku sadar bahwa setiap orang memiliki cara berbeda untuk menikmati alam. Lalu, pada saat mereka berencana bermain di sungai, akan tetapi batal karena arus yang deras pasca hujan. Disinilah Shizuku menunjukkan kemampuannya sebagai murid Gen yang cekatan. Ia menghibur teman-temannya dengan membuat hot sandwich menggunakan hot sand maker. Aroma roti panggang dan saus spesial buatannya berhasil mengubah suasana kecewa menjadi pesta kecil yang meriah. Shizuku mulai memahami bahwa tugas seorang pemimpin kemah adalah memastikan semua orang tetap bersenang-senang apapun kondisinya. Kemudian malam harinya, Shizuku mengeluarkan senjata berat, yaitu Dutch oven. Ia memasak Spanish hot pot yang luar biasa meriah. Sembari menikmati hidangan, obrolan mulai mengarah ke topik sensitif. Saya dan Mizuki yang menyadari betapa seringnya Shizuku mengecek ponsel untuk berkirim pesan dengan Gen, mulai menggoda Shizuku. Mereka penasaran, seperti apa sebenarnya sosok pria yang berhasil mengubah Shizuku menjadi pecinta alam sejati? Momen paling mendebarkan terjadi saat mereka melakukan panggilan video dengan Gen. Di bawah pengaruh alkohol, Saya melontarkan pertanyaan yang membuat jantung Shizuku hampir berhenti. Bagaimana perasaan Gen yang sebenarnya terhadap Shizuku? Suasana yang tadinya ceria berubah menjadi sunyi dan tegang. Shizuku panik, takut hubungan unik mereka akan hancur karena pertanyaan frontal tersebut. Namun, jawaban Gen sungguh tak terduga. Dengan nada tenang, Gen mengakui bahwa ia adalah pria yang sulit dan menutup diri dari dunia. Namun, ia menyatakan bahwa Shizuku adalah satu-satunya pengecualian. Shizuku adalah sosok tak tergantikan yang diizinkan masuk ke wilayah suci miliknya. Meski bukan pernyataan cinta yang puitis, bagi Shizuku, pengakuan bahwa dirinya adalah sosok yang tiada duanya bagi Gen adalah hadiah terindah. Kemudian di sebuah campsite, Gen sedang menikmati waktu sendirinya. Meskipun ia sudah terbiasa dengan metode dua orang solo camping bersama Shizuku, Gen mulai merenungkan langkah besar berikutnya dalam hidupnya, yaitu membangun perkemahannya sendiri. Ia menyadari bahwa mobilitas sangat penting dalam menentukan lokasi yang tepat untuk perkemahannya. Sambil menikmati camilan roti gulung babi, Gen berpikir keras tentang konsep perkemahan mimpinya. Awalnya, ia ingin membuat tempat yang eksklusif bagi para profesional. Namun, bayang-bayang Shizuku membuatnya tersadar bahwa semua orang, termasuk dirinya, pernah menjadi pemula yang payah. Kemudian kita diperlihatkan kembali ke masa lalu, saat Gen masih duduk di bangku SMA. Dengan semangat membara, Gen melakukan debut solo camping pertamanya. Awalnya semua tampak sempurna dengan mie instan sebagai menu utama. Namun, saat malam tiba, ia dihadang oleh musuh terbesar bagi setiap solo camper, yaitu kesunyian dan kegelapan yang mencekam. Di momen ketakutan itulah, Gen pertama kali jatuh cinta pada api unggun. Baginya, api bukan sekedar penghangat, tapi teman yang mengusir rasa kesepian. Lalu, kembali ke masa sekarang, lamunan Gen terbuyar oleh kedatangan seorang wanita pesepeda bernama Yui Hozizaki. Yui yang hendak melanjutkan perjalanan menawarkan sisa kayu bakarnya kepada Gen. Pertemuan singkat ini berubah menjadi sesi diskusi menarik. Dari Yui, Gen mendapatkan sudut pandang baru yang tidak pernah ia pikirkan, bahwa bagi seorang wanita, keamanan dan pengelola yang sigap adalah hal utama dalam memilih tempat kemah. Namun suasana menjadi sedikit panas saat Shizuku tiba dan melihat Gen sedang asyik mengobrol dengan wanita lain. Dengan api cemburu yang lucu, Shizuku bertekad menghabiskan semua kayu bakar pemberian wanita itu. Di sisi lain, Gen justru sibuk memamerkan mainan barunya, Fire Piston. Meski sempat gagal berulang kali karena masalah kerapatan udara, Gen akhirnya berhasil menyalakan api dengan bantuan sedikit vaselin. Wajah bangganya terlihat seperti anak kecil yang baru saja memenangkan hadiah. Malam itu Shizuku menyiapkan menu spesial, nachos dan tacos ala Meksiko. Visual makanannya terlihat sangat menggoda, namun ada satu jebakan. Shizuku menuangkan saus pedas tingkat tinggi. Gen yang gengsi dan tidak ingin terlihat lemah di depan Shizuku, terpaksa memakan tacos pedas itu sampai wajahnya memerah dan kepanasan.
Inilah sisi lucu dari hubungan mereka. Satu hobi, tapi beda selera. Singkat cerita, saat perjalanan kemah kali ini berakhir, Gen tanpa sengaja bertemu kembali dengan Yui di stasiun. Mereka lalu bertukar nama, dan Yui memberikan saran terakhir tentang perkemahan impian Gen. Gen pun mulai menyadari bahwa untuk membangun sesuatu yang hebat, ia harus mulai mendengarkan pendapat orang lain, bahkan orang asing sekalipun. Kemudian, ada adegan di mana Akihito yang terpaksa mentraktir Gen minum-minum sebagai permintaan maaf karena telah membocorkan masa lalu Gen kepada teman-teman Shizuku. Akihito merasa dirinya seperti korban tabrak lari dalam drama cinta segitiga antara Gen, Shizuku, dan kembalinya Kana. Meskipun kesal karena harus membayar tagihan makan Gen yang cukup mahal, Akihito merasa lega melihat Gen akhirnya bisa menyelesaikan urusan masa lalunya dengan Kana secara dewasa. Lalu diperlihatkan juga masa lalu saat Akihito pertama kali mengenal Gen. Dulu, Gen adalah pria yang sangat dingin dan sulit diajak bicara, namun akan berubah menjadi sangat cerewet jika sudah membahas peralatan kemah. Akihito menyadari bahwa meskipun mereka memiliki gaya hidup yang sangat berbeda, Akihito yang populer dan Gen yang penyendiri, mereka dipersatukan oleh rasa hormat terhadap kemandirian masing-masing. Selanjutnya, adegan berpindah ke kegiatan solo camping masing-masing. Akihito dan Gen berangkat dengan style masing-masing. Akihito dengan style camping menggunakan motor, sedangkan Gen dengan cara yang biasa dia lakukan. Mereka kebetulan camping di tempat campsite yang sama tanpa mengetahui keberadaan masing-masing. Di sisi lain, Gen memberikan edukasi teknis tentang penggunaan pasak atau pek di medan berpasir. Ia menjelaskan bahwa pasak tipe V atau Y lebih efektif menahan tenda di pasir karena luas permukaannya yang besar. Ia juga memberikan tips cerdas. Jika angin terlalu kencang, gunakanlah papan atau kayu yang dikubur dalam pasir sebagai penahan tali tenda. Di momen ini pula, Gen menunjukkan integritasnya sebagai camper dengan membersihkan sampah yang ditinggalkan orang lain. Kemudian, saat sesi masak kali ini menjadi ajang pamer antara dua sahabat melalui kiriman foto, Gen membuat hidangan bernama Akuma no Chisu Debu Kimchi, yaitu daging babi kimchi keju iblis yang sangat tinggi kalori namun lezat luar biasa. Sementara Akihito tidak mau kalah dengan membuat pizza mini dari kulit gyoza yang praktis dan lezat. Gen juga memberikan tips penting tentang manajemen bahan makanan, membekukan daging sebelum berangkat agar bisa menjadi pendingin alami di dalam tas. Lalu, di sisi lain walau Akihito akhirnya sadar kalau mereka sebenarnya sedang solo camping di perkemahan yang sama, namun di dalam renungan Akihito tentang hubungannya dengan Gen, ia menyadari bahwa dua orang yang melakukan solo camping bukan berarti mereka harus selalu bersama, tapi tentang bagaimana mereka bisa menjaga jarak yang nyaman tanpa saling mengganggu. Di dalam keseriusan Gen dalam merancang masa depannya, ia mulai mempelajari aspek hukum yang rumit untuk membangun tempat perkemahannya sendiri, mulai dari izin penginapan hingga regulasi pemadam kebakaran. Gen juga mulai berimajinasi tentang tata letak perkemahan idealnya, sebuah area sungai yang tenang dengan sekat-sekat yang memberikan privasi maksimal bagi para solo camper. Menariknya, Gen kini mulai mempertimbangkan masukan Shizuku dalam rancangannya, sebuah tanda bahwa ia mulai menghargai perspektif orang lain dan langsung memberikan wewenang kepada Shizuku untuk memilih lokasi perkemahan berikutnya. Singkat cerita, pada saat camping selanjutnya dengan lokasi yang dipilih Shizuku, Gen sempat terkejut dengan lokasi yang dipilih Shizuku, berada dekat dengan perkotaan yang memiliki pemandangan langsung kota. Lalu saat Shizuku bertanya mengenai cara Gen dalam memilih lokasi camping, Gen membagikan strateginya yang disebut Furinkazan, yaitu angin, mencari kandidat berdasarkan lingkungan, hutan, menyaring informasi dengan tenang, api, mencari detail jujur dari media sosial atau blog pribadi, gunung, verifikasi akhir melalui peta digital. Strategi ini menunjukkan bahwa memilih tempat camping bukan sekadar soal pemandangan, tapi tentang riset dan kesiapan mental. Kemudian, tak mau kalah dengan kemajuan Shizuku, Gen mencoba teknik memasak yang belum pernah ia lakukan, pengasapan panas atau nekkuni. Menggunakan kreativitasnya, Gen memodifikasi alat penyala arang, Sumi Okoshi, menjadi alat pengasap dadakan dengan bantuan aluminium foil. Setelah menunggu dengan sabar, ia berhasil menciptakan chashu babi panggang asap yang juicy. Momen ini menunjukkan bahwa seorang ahli pun tidak boleh berhenti belajar dan bereksperimen. Shizuku juga membalas masakan Gen dengan hidangan yang menggabungkan tradisi dan modernitas, Hot Spicy Miso Chashuraho. Ia menggunakan mihoto khas Yamanashi, namun disajikan dengan kuah ramen pedas dan topping shashu buatan Gen.
Perpaduan rasa ini menjadi simbol dari kolaborasi mereka berdua yang semakin solid dan saling melengkapi di meja makan alam liar. Setelah selesai makan, Shizuku membawa Gen menikmati sisi lain dari camping, pemandangan lampu kota di malam hari. Meskipun awalnya Gen skeptis karena ia lebih suka kegelapan hutan yang murni, ia akhirnya mengakui keindahan tersebut. Gen menyadari bahwa Shizuku telah berhasil meruntuhkan kerak dalam dirinya dan membukakan pintu pada pengalaman-pengalaman baru. Selanjutnya, adegan saat Gen mengunjungi toko perlengkapan outdoor. Baginya, gear atau peralatan bukan sekedar alat, tapi karya seni yang mencerminkan pemikiran sang pembuat. Ia menekankan pentingnya riset melalui media sosial untuk memantau inovasi terbaru. Meski ia setuju berkemah bisa dilakukan dengan alat minimalis, Gen mengakui bahwa ia adalah pecinta teknologi camping yang selalu haus akan desain dan fungsi baru. Namun ketenangan Gen terganggu saat ia bertemu kembali dengan Hoshizaki Yui secara tidak sengaja. Yui, yang tampak tertarik dengan kepribadian kaku Gen, menyeretnya ke kafe untuk berkonsultasi. Yui ingin beralih dari camping keluarga ke bicycle solo camping. Di sini kita mendapatkan ilmu baru. Gen menjelaskan bahwa camping dengan sepeda menuntut keseimbangan antara desain, berat, dan ukuran. Ia menyarankan penggunaan alat-alat pendaki gunung yang bersifat ultralight dan strategi belanja bahan makanan di dekat lokasi agar beban sepeda tidak terlalu berat. Di sisi lain, Yui juga menanyakan lokasi camping Gen selanjutnya. Gen tidak sengaja menyebutkan lokasinya yang menyebabkan Yui memaksa untuk ikut bersama camping mereka, walau Gen sudah menolak permintaan tersebut. Namun dinamika semakin menarik saat Yui bertemu dengan atasan kantornya di tempat yang sama, yaitu Kai Kusano, yang tidak lain adalah kakak dari Shizuku. Di sini Gen belum mengetahui kebenaran tersebut. Di sisi lain, Yui menarik Gen dan mengakuinya sebagai pacar untuk menghindari kecanggungan, tanpa izin darinya. Gen yang sangat membenci kebohongan dan drama sosial merasa sangat keberatan. Meski Yui menganggapnya sebagai bantuan kecil, momen ini menunjukkan perbedaan kontras antara gaya hidup Gen yang lurus dan Yui yang lebih santai serta manipulatif dalam bersosialisasi. Selanjutnya saat hari camping di Odawara, suasana romantis dan tenang yang Shizuku harapkan hancur seketika saat Yui tiba-tiba muncul dengan sepedanya. Ternyata, Yui benar-benar serius dengan ucapannya untuk menyusul. Shizuku terkejut luar biasa saat mengetahui bahwa Gen ternyata sudah bertemu Yui sebelumnya, namun lupa memberitahunya. Status camping kali ini pun berubah drastis dari solo camp berdua menjadi solo camp bertiga. Dengan ketegangan yang memuncak antara Shizuku dan Gen, Shizuku merasa sangat cemburu dan kecewa karena merasa ada rahasia yang disimpan Gen. Di sisi lain, Gen yang tidak peka merasa Shizuku terlalu berlebihan. Sementara itu, Yui dengan santainya menikmati momen campingnya sendiri, seolah tidak peduli dengan api cemburu yang sedang membakar Shizuku. Namun, suasana tegang di perkemahan Odawara perlahan mencair. Yui yang agresif ternyata memiliki sisi rendah hati dengan meminta maaf karena telah mengganggu. Di momen inilah, Shizuku juga menunjukkan keahliannya dalam membuat masakan yang enak dengan keterbatasan saat camping. Ia membagikan rahasia light traveling kepada Yui, mulai dari memotong sayuran di rumah agar hemat tempat, hingga teknik membekukan jamur yang ternyata bisa meningkatkan rasa gurih atau umami. Pelajaran ini membuat Shizuku sadar bahwa Shizuku bukan sekadar pemula, melainkan partner yang sangat kompeten bagi Gen. Setelah Shizuku dan Yui mulai akrab, Shizuku mulai mencari jawaban dari kegelisahannya. Ia bertanya kepada Gen apakah ia benar-benar berniat menolak kehadiran Yui. Jawaban Gen sangat mengejutkan dan hangat. Ia menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan wanita tambahan, karena baginya, solo camp berdua hanyalah milik mereka berdua. Penegasan ini tidak hanya menenangkan hati Shizuku yang cemburu, tapi juga memperkuat ikatan emosional di antara mereka. Selanjutnya saat malam tiba, dan meja makan menjadi pusat perhatian. Shizuku menyajikan hidangan luar biasa, mulai dari taco tama marinade yang segar, hingga seafood and mushroom foil grill. Puncaknya adalah ayam goreng renyah dengan taburan kacang, yang membuat Yui takjub. Tak lupa, Shizuku memamerkan kreativitasnya dengan mengubah stok makanan beku milik Yui menjadi cheese hormone zozui, atau bubur keju jeroan yang nikmat. Di sini, makanan menjadi bahasa universal yang menyatukan mereka bertiga. Meski sudah mulai akrab, jiwa kompetitif Yui tetap muncul. Ia mencoba merayu Gen untuk mencoba camping berdua dengannya. Namun, Gen dengan kaku menolak berkali-kali, menunjukkan kesetiaannya pada rutinitasnya bersama Shizuku. Akhirnya,
Yui mengajukan kesepakatan tengah. Bagaimana jika sesekali mereka melakukan 3 orang solo camp? Gen yang tak mau ambil pusing melempar keputusan pada Shizuku. Karena merasa kasihan dan sudah merasa cocok dengan Yui, Shizuku pun memberikan izinnya. Lalu sebelum pulang dengan sepedanya, Yui memberikan kado perpisahan berupa kejutan kecil untuk Shizuku. Ia membisikkan bahwa Gen terus-menerus menolak ajakan camping berdua darinya dan selalu memprioritaskan Shizuku. Hal ini membuat Shizuku tersenyum lebar, menyadari bahwa ia memang sangat berharga di mata Gen. Meskipun lelah karena drama cemburu, Shizuku merasa camping kali ini sangat berkesan. Setelah serangkaian kejadian yang menguras energi, termasuk hadirnya Yui sebelumnya, Gen memutuskan untuk melakukan solo camp sendirian. Di tengah hutan, ia melakukan ritual penyembuhan stresnya dengan membuat feather stick, menyerut kayu hingga halus untuk menyulut api. Dalam kesendirian ini, Gen merenung bahwa meski ia seorang penyendiri, kehadiran Shizuku selama setahun terakhir perlahan telah mengubah cara komunikasinya menjadi sedikit lebih baik, dan dirinya juga berkeinginan menyampaikan impiannya untuk membangun tempat campingnya sendiri kepada Shizuku. Kemudian, atas permintaan khusus Shizuku mengenai lokasi camping selanjutnya, akhirnya mereka bertemu di perkemahan Danau Tanuki, Shizuoka. Tempat ini menyuguhkan pemandangan Gunung Fuji yang megah tepat di depan mata. Shizuku sengaja memilih lokasi ini karena ingin merayakan momen spesial mereka di tempat yang belum pernah dikunjungi. Meskipun Gen awalnya terlihat kaku, ia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada pilihan lokasi Shizuku yang sangat memukau. Lalu, karena saat ini sudah mulai memasuki musim dingin, Gen memberikan edukasi krusial mengenai perlengkapan tidur. Gen menjelaskan perbedaan antara kantung tidur tipe mami yang ringkas dan tipe envelope yang luas. Gen menekankan bahwa bahan daun atau bulu angsa adalah investasi terbaik meski mahal, karena ringan dan sangat hangat. Ia juga memperingatkan Shizuku agar tidak meremehkan suhu malam hari di dekat air, serta menjelaskan kegunaan tempat tidur lipat untuk menghindari dinginnya tanah. Saat mereka menikmati suhu yang mulai turun, Shizuku menyajikan menu yang menghangatkan badan, yaitu sup miso susu instan dan edamame peperoncino yang pedas gurih. Tak berhenti di situ, ia juga menyiapkan sashimi salad tartar style yang disusun sangat cantik. Gen yang biasanya hanya fokus pada kepraktisan, mulai menikmati setiap sentuhan seni dalam masakan Shizuku yang selalu dibuat dengan penuh perasaan. Di sisi lain, momen anniversary dan rahasia Gen mencapai puncaknya saat Shizuku dengan malu-malu mengingatkan bahwa sebentar lagi genap 1 tahun mereka berkemah bersama. Tak disangka, Gen yang tampak cuek ternyata juga mengingat momen tersebut. Gen bahkan telah menyiapkan sebuah hadiah rahasia dan bersiap mengungkapkan impian terbesarnya, yaitu membangun tempat campingnya sendiri. Ini adalah langkah besar bagi Gen yang selama ini sangat tertutup tentang masa depannya. Kemudian Gen memberikan kejutan yang sangat bermakna bagi seorang camper, yaitu sebuah pisau camping baru untuk Shizuku. Gen kemudian mengenang masa kecilnya saat sang ayah memberikan pisau serupa sebagai tanda kedewasaan. Bagi Gen, pemberian ini adalah pengakuan bahwa Shizuku bukan lagi pemula yang merepotkan. Ia kini adalah seorang camper mandiri yang telah menguasai teknik yang diperlukan bagi seorang solo camping. Namun, suasana berubah menjadi haru saat Shizuku justru menangis sesenggukan. Ia salah paham dan mengira pisau itu adalah tanda kelulusan yang berarti Gen tidak ingin berkemah bersamanya lagi. Dengan canggung namun lembut, Gen menenangkan Shizuku dan menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat mengakhiri rutinitas mereka. Sebaliknya, Gen menyatakan bahwa Shizuku kini telah menjadi partner camping yang setara dan tak tergantikan bagi dirinya. Mendengar itu, Shizuku pun senang, dan sebagai perayaan, Shizuku memasak menu yang sangat sentimental, yaitu Japanese-style teriyaki mini beer can chicken. Menu ini adalah bentuk penghormatan terhadap pertemuan pertama mereka setahun lalu, di mana mereka juga memasak ayam kaleng bir. Dengan sentuhan bumbu teriyaki, Shizuku ingin menunjukkan betapa kemampuannya telah berkembang pesat sejak malam pertama mereka bertemu di bawah bintang-bintang. Kemudian pagi hari sebelum pulang, Gen akhirnya memberanikan diri membocorkan rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia mengungkapkan mimpinya untuk membangun dan memiliki perkemahan sendiri. Gen mengakui bahwa kehadiran Shizuku telah membuka matanya akan perspektif baru dalam berkemah, yang nantinya akan ia tuangkan ke dalam rancangan perkemahan impiannya. Ini adalah momen kejujuran paling mendalam yang pernah dibagikan Gen kepada siapapun. Selanjutnya, karena terinspirasi oleh impian Gen, Shizuku tidak ingin tinggal diam. Di pertemuan berikutnya, ia membuat kejutan dengan datang membawa mobil.
Dengan kendaraan ini, ia mulai membawa peralatan yang lebih berat seperti Dutch oven besar untuk bereksperimen dengan masakan yang lebih kompleks. Shizuku bertekad untuk terus berkembang agar bisa mendukung mimpi Gen, menandai babak baru dalam perjalanan solo camping berdua mereka. Tujuan Shizuku ingin merasakan perspektif dari 90% pelanggan perkemahan yang biasanya datang menggunakan kendaraan. Gen menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan bahwa ia tidak pernah memaksakan gaya camping minimalisnya, karena opini Shizuku sangat penting untuk memperluas pandangannya dalam merancang perkemahan masa depan. Dengan kapasitas mobil yang luas, Shizuku mulai tertarik pada hard cooler. Gen pun memberikan edukasi mendalam tentang 3 jenis material pendingin, mulai dari polystyrene yang murah namun lemah daya tahannya, urethane foam yang paling populer dan seimbang, hingga vacuum insulation panel yang sangat canggih dan ringan namun harganya selangit. Pelajaran ini menyadarkan Shizuku bahwa setiap pilihan peralatan memiliki konsekuensi beban dan harga yang harus diperhitungkan. Kemudian, Shizuku mendemonstrasikan Dutch oven yang dibawanya dan mengapa alat ini disebut raja alat masak luar ruangan dengan membuat meat gratin yang menggugah selera. Kita belajar teknik water seal, di mana uap air menciptakan segel alami yang menjaga nutrisi dan memberikan efek tekanan. Gen pun terpukau melihat bagaimana Shizuku memanfaatkan panas dari bawah dan atas tutup panci untuk menciptakan efek oven yang sempurna di tengah alam terbuka. Namun di balik keceriaannya, Shizuku mulai memendam keraguan. Meski ia bersekolah untuk menjadi koki profesional, ia menyadari bahwa motivasi terbesarnya saat ini adalah melihat senyuman Gen saat menyantap masakannya. Muncul ketakutan dalam dirinya. Apakah ia benar-benar ingin menjadi koki, ataukah mimpinya sebenarnya sudah tercapai hanya dengan berada di samping Gen? Kegelisahan ini membuatnya merasa bahwa tujuan hidupnya mulai goyah. Kemudian dengan momen reflektif Shizuku di depan api unggun, dirinya merasa tidak mungkin membicarakan perasaan ini langsung kepada Gen. Lalu Shizuku memutuskan untuk mencari sudut pandang luar. Ia akhirnya memberanikan diri menghubungi kakaknya untuk berkonsultasi mengenai konflik batin yang ia alami. Sebuah langkah awal untuk menentukan apakah ia akan tetap pada jalurnya atau memilih jalan baru bersama impian Gen. Sambil menikmati sarapan roti buatan Shizuku, Gen akhirnya membuka diri tentang asal-usul impiannya membangun perkemahan. Ternyata, bibit impian itu ditanamkan oleh almarhum ayahnya. Sejak kecil, Gen adalah anak yang sulit bergaul, dan ayahnya selalu membawanya berkemah untuk memberikan tujuan hidup. Meski sang ayah telah tiada selama 20 tahun, janji untuk mengelola tempat camping bersama tetap hidup di hati Gen sebagai motivasi murninya hingga saat ini. Beberapa hari setelahnya, Shizuku yang mulai meragukan tujuannya di sekolah kuliner, ia pun menemui kakaknya, Kai, untuk mencari sudut pandang baru. Kai memberikan dukungan yang menenangkan, menyatakan bahwa wajar jika keinginan seseorang berubah. Namun bantuan Kai ada syaratnya. Shizuku harus membantu Kai melakukan grup camping untuk mendekati rekan kantor yang ia sukai. Akhirnya dengan terpaksa Shizuku mencoba membujuk Gen agar setuju, dengan alasan pengalaman ini penting untuk riset bisnis perkemahannya di masa depan. Meski setuju, Gen tetaplah seorang penyendiri sejati. Ia menetapkan aturan ketat. Gaya camping kali ini adalah grup solo camping. Artinya, setiap orang tetap bertanggung jawab atas perlengkapan dan makanan masing-masing, serta tetap memiliki waktu sendiri tanpa harus terus-menerus berinteraksi. Gen tidak ingin identitas solo campingnya hilang hanya karena ada banyak orang. Akan tetapi, kejutan meledak saat rombongan Kai tiba. Ternyata rekan kerja yang disukai Kai adalah Yui, wanita yang sempat membuat Shizuku cemburu di perkemahan sebelumnya. Identitas semua orang terbongkar dalam suasana canggung. Kai adalah atasan Yui. Yui adalah pengagum rahasia Gen, dan Gen adalah mentor Shizuku. Kai sangat terkejut melihat adiknya akrab dengan pria tua seperti Gen. Sementara Shizuku harus menelan kenyataan bahwa saingannya kembali muncul dalam lingkaran keluarganya. Walau begitu, mereka semua tetap mencoba untuk tetap tenang, walaupun sesi mendirikan tenda penuh dengan ketegangan. Shizuku dengan posesif bersikeras ingin memasang tenda tepat di samping Gen untuk menjaga jarak dari Yui. Suasana camping kelompok yang seharusnya menyenangkan kini berubah menjadi medan perang emosi yang rumit. Sebagai kakak yang protektif, Kai langsung memberikan pertanyaan tajam mengenai hubungan Gen dengan Shizuku, terutama karena perbedaan usia mereka yang cukup jauh. Namun setelah melihat cara Gen yang sabar dan tulus dalam membantu orang lain, pandangan Kai mulai melunak. Ia menyadari bahwa Gen bukanlah pria yang berniat buruk, melainkan sosok yang tulus meski sangat kaku dalam berkomunikasi. Shizuku dan Yui juga akhirnya bicara empat mata sambil menikmati bir. Yui memberikan pengakuan yang mengejutkan. Ia memutuskan untuk menyerah mengejar Gen.
Yui menyadari bahwa bagi Gen, Shizuku adalah sosok yang sangat spesial dan tak tergantikan. Bukannya menjadi musuh, Yui justru memilih menjadi sahabat bagi Shizuku dan mendukung hubungan mereka karena ia sangat menyukai kepribadian Shizuku yang jujur. Kemudian, aktivitas memancing dan menyalakan api menjadi jembatan bagi para pria untuk semakin akrab. Gen membuktikan keahliannya dengan menangkap banyak ikan, namun ia dengan rendah hati membantu Kai agar terlihat hebat di depan Yui. Momen saat Kai berhasil menyalakan api unggun pertamanya menjadi simbol keberhasilan camping group ini dalam menyatukan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, saat malam tiba, Shizuku menyajikan hidangan istimewa yang menjadi kebanggaan keluarganya, Rainbow Trout Foil Yaki dan Mizutaki ala keluarga Kusano. Di momen ini, kedekatan Shizuku dan Kai terlihat sangat kental saat mereka tanpa sadar mulai berbicara dengan dialek daerah asal mereka yang khas. Kehangatan masakan dan tawa di meja makan membuat suasana camping ini terasa seperti pertemuan keluarga yang sangat harmonis. Namun setelah suasana hangat itu berlalu, ada sebuah pertanyaan krusial dari Yui kepada Shizuku. Yui mempertanyakan mengapa Shizuku dan Gen belum juga resmi berpacaran, padahal mereka sudah terlihat sangat serasi seperti pasangan suami istri. Pertanyaan ini membuat Shizuku terdiam dan mulai merenungkan langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya dalam hubungannya dengan Gen. Kemudian saat percakapan krusial antara Shizuku dan Yui, Shizuku mengungkapkan ketakutannya. Ia khawatir jika hubungan mereka menjadi lebih serius, kebebasan Gen sebagai penyendiri akan terganggu. Namun, Yui dengan tegas menyadarkan Shizuku bahwa pemikirannya terlalu berat. Yui mendorong Shizuku untuk lebih percaya diri dan tidak membiarkan hubungan yang ambigu ini berakhir dengan penyesalan hanya karena keduanya terlalu takut untuk melangkah. Singkat cerita, setelah momen camping group berakhir dan hanya tersisa mereka berdua, Gen tanpa sengaja melontarkan kalimat yang memicu keberanian Shizuku. Camping berdua denganmu adalah yang terbaik. Kalimat itu menjadi kunci bagi Shizuku untuk akhirnya menyatakan perasaannya secara jujur. Aku menyukai Gen-san. Shizuku mengakui bahwa ia lelah bersembunyi di balik hubungan yang tidak jelas dan memberikan tantangan. Ia akan menunggu Gen di tempat pertama kali mereka bertemu untuk mendapatkan jawaban pasti. Kemudian singkat cerita 1 minggu telah berlalu, dan Shizuku tiba lebih dulu di perkemahan bersejarah mereka. Sambil menyiapkan tenda sendirian, ia merenungkan perjalanannya selama 1 tahun terakhir. Dari seorang pemula yang ceroboh dan tidak tahu apa-apa, kini ia telah tertransformasi menjadi seorang camper yang mandiri. Namun, kemandirian itu justru menyadarkan bahwa meskipun ia bisa berkemah sendiri, dunianya terasa jauh lebih berwarna jika ada Gen di sampingnya. Kemudian, ketegangan memuncak saat Gen akhirnya muncul di lokasi perkemahan. Dengan kejantanan seorang penyendiri sejati, Gen meminta maaf karena telah membiarkan Shizuku menunggu dan menyatakan perasaannya lebih dulu. Gen secara resmi mengakui bahwa ia juga mencintai Shizuku dan memintanya untuk menjadi kekasihnya. Momen ini menjadi penanda berakhirnya hubungan ambigu mereka dan dimulainya komitmen baru sebagai pasangan. Meskipun kini telah resmi berpacaran, jati diri mereka tidak berubah. Gen tetaplah seorang penyendiri sejati yang kaku dan Shizuku tetaplah gadis yang ceria. Namun kini, mereka bukan lagi dua orang asing yang kebetulan bertemu, melainkan Futari Solo Camper, dua penyendiri yang memilih untuk berbagi api unggun dan masa depan bersama. Sebuah akhir yang manis untuk perjalanan panjang mencari jati diri dan cinta di alam terbuka. Oke, sampai di sini dulu alur cerita Futari Solo Camp. Ditunggu untuk konten selanjutnya. Sampai jumpa!